Halo Sobat Panara, jumpa lagi di channel Panara Course. Kami akan menyajikan informasi yang asik dan menarik tentunya. Jadi, jangan kemana-mana ya. Yuk simak terus videonya. Halo kawan-kawan, siapakah menurut kawan-kawan tokoh atau orang yang paling menginspirasi di dunia nyata ataupun di dunia film menurut versimu? Sudah pasti dalam hidup kalian tentu mempunyai sosok idola yang menginspirasi, baik itu nyata ataupun dalam film. Seperti halnya saya, sebagai pecinta film anime Naruto, saya sangat mengidolakan tokoh Naruto. Karena mungkin banyak hal yang mendasari itu. Bisa karena figur Naruto adalah orang yang pantang menyerah, setia kepada seluruh teman-temannya, rela mati untuk negara Konoha, dan masih banyak lagi. Hal-hal itu sedikit banyak mempengaruhi kehidupan dan semangat kita dalam menjalani hari-hari loh. Nah, hal itulah yang dimaksud menginspirasi teman-teman. Kalau itu adalah tokoh yang menginspirasi di dalam dunia fiktif, lalu siapa sosok figur yang menginspirasi di dunia nyata, khususnya di Indonesia? Mungkin banyak sekali para tokoh khususnya pahlawan nasional yang menginspirasi dalam berbagai lini perjuangan. Tapi kali ini kami akan membahas tokoh yang menginspirasi dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya pada bidang militer. Seperti halnya sosok hebat Jenderal Sudirman yang namanya tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Beliau adalah pahlawan nasional, seorang komandan perang yang juga pemimpin pasukan pembela tanah air atau PETA. Beliau adalah komandan batalion PETA di Kroya, Jawa Tengah, lalu menjadi Panglima TKR dengan pangkat kolonel, dan pada 18 Desember 1945 beliau dilantik menjadi jenderal seperti yang kita kenal sekarang. Jenderal Sudirman adalah sosok yang sangat jenius dalam kiprahnya di militer Indonesia. Kejeniusannya sudah banyak terbukti pada cerita sejarah tentang perjalanan beliau loh. Salah satu contohnya adalah beliau termasuk dalam tokoh inisiator perang gerilya. Saat melakukan perang gerilya, beliau sedang sakit parah, bahkan diperintahkan untuk beristirahat dan tidak direkomendasikan untuk ikut terjun berperang oleh Presiden Soekarno waktu itu. Tapi dengan pendirian dan kegigihan beliau tetap berusaha untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beliau selalu bersikeras untuk terjun perang memimpin pasukannya sampai titik darah penghabisan. Dengan ditandu oleh para pasukannya, Jenderal Sudirman dengan strateginya berhasil memporak-porandakan markas-markas Belanda dengan strategi perang gerilya tersebut. Nah, setelah membaca cerita sejarah singkat di atas, pasti yang jadi pertanyaan kalian adalah, lantas apakah ada sosok yang berprestasi dan menginspirasi saat ini, khususnya di dalam kemiliteran Indonesia? Jelas dan pasti ada. Hanya saja bukan sebuah prestasi memenangkan perang seperti dahulu, tapi prestasi di era sekarang sudah jauh lebih berbeda. Seperti halnya pada tahun 2015 lalu, bertempat di Korea Selatan, beberapa kontingen di Indonesia berhasil membawa pulang medali dari sana. Salah satunya adalah Serda Kuat Desi Alfionita yang berhasil membawa pulang medali perak dalam cabang para cutting. Sedangkan dua medali perunggu ditorehkan oleh Serda Kuat Niputu Virginia Widayanti dalam cabang judo. Mungkin tidak hanya itu, Indonesia juga bertaring dalam ajang pertandingan menembak yang diadakan di ASEAN. Indonesia menang berturut-turut dan dinobatkan menjadi juara bertahan.
Jadi banyak sekali tokoh idola yang sangat menginspirasi, baik dari film, sejarah perjuangan para pahlawan, dan pada masa sekarang, yaitu para anggota TNI yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di dunia. Pada intinya, kita patut bangga atas usaha dan hasil dari pencapaian para pendahulu kita. Juga usaha yang keras para anggota TNI itu, sehingga mendapatkan hasil yang gemilang seperti cerita prajurit yang menginspirasi di atas. Terima kasih ya telah berkunjung ke channel YouTube kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.